Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi min ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Nah, baik, sebelumnya Ustaz tegaskan bahwasanya sekarang kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan tata cara sholat jenazah yang baik dan benar sesuai sunnah. Nah, sebelumnya kita telah masuk pada materi minggu kemarin tentang penyelenggaraan sholat jenazah. Ada 4 hal di situ dalam penyelenggaraan sholat jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah, dan yang kedua adalah mengkafani jenazah, dan yang ketiga adalah cara mensolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkannya. Nah, kita sekarang masuk pada materi tentang penyelenggaraan sholat jenazah. Nah, pertama, hukum sholat jenazah. Jadi, sholat jenazah ini hukumnya bagi kita sebagai seorang muslim adalah wajib kifayah, yakni fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah ketika kita sebagai muslim mengerjakan kewajiban terhadap muslim lainnya, maka sebagian muslim lainnya yang telah mengerjakannya membuat gugur kewajiban hal tersebut. Sesuai dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya hakul muslim 'alal muslim khamsah. Hak antara muslim dan muslim lainnya itu ada 5. Yang pertama adalah ketika kita mengucapkan salam, seorang muslim mengucapkan salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan ketika diundang, dan mendoakan apabila dia bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kelima ini, hak antara kewajiban muslim dengan muslim lainnya adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika telah menjelaskan dan melakukannya kepada muslim lainnya, maka gugur kewajiban terhadap sebagian muslim lainnya. Salah satunya tadi adalah mengiringi jenazah, masuk dalamnya adalah sholat jenazah. Nah, selanjutnya kita masuk pada waktu dan tempat pelaksanaan sholat jenazah. Waktu pelaksanaan sholat jenazah yang pertama. Jadi ada 3 waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan pelaksanaan sholat jenazah ini, penyelenggaraan sholat jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Jadi yang pertama itu ketika matahari terbit hingga matahari sedikit meninggi. Yang kedua, matahari tepat berada pada pertengahan langit. Dan yang ketiga, ketika matahari hampir terbenam, yakni pada saat maghrib sampai malam. Pengecualian ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 3 larangan kita untuk sholat atau untuk menguburkan jenazah, yaitu pada waktu-waktu. Yang pertama, ketika matahari terbit hingga ia sedikit meninggi. Kedua, ketika matahari tepat berada di pertengahan langit, tengah hari hingga matahari telah condong ke arah barat. Dan ketiga, ketika matahari hampir mencapai terbenam hingga matahari terbenam sama sekali. Jadi dari maghrib sampai terbenam sampai malam maksudnya. Jadi di sini hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah tata cara sholat jenazahnya. Yang pertama adalah posisi berdiri. Jadi imam berdiri sejajar dengan kepala mayat laki-laki ketika mayatnya yang meninggal adalah laki-laki, dan berdiri sejajar dengan pinggul dan pinggang wanita ketika mayatnya atau mayit adalah wanita. Dan makmum yang berada di belakang imam haruslah ada sunnahnya dijelaskan agar mengganjilkan saf yang ada di belakang. Nah, itu posisi berdiri. Kemudian posisi berdiri ini juga diriwayatkan, ada hadisnya dari riwayat Abu Daud dan Tirmizi bahwasanya Al-Ala bin Ziyad mengatakan, "Wahai Abu Hamzah Anas bin Malik, apakah praktek Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat jenazah seperti yang engkau lakukan?" Bertakbir 3 kali. Maksudnya 3 kali di sini sudah termasuk dengan takbir pertamanya. Jadi 4. Berdiri dia di bagian kepala laki-laki dan bagian tengah wanita. Anas bin Malik menjawab, "Iya." Maka di sini riwayat dalam Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Albani dan Sunan Abu Daud. Itu posisi berdiri dalam melaksanakan sholat jenazah. Kemudian, kita masuk pada niat sholat jenazah untuk laki-laki dan perempuan.
Nah, di sini ada ikhtilaf dari kalangan para ulama mengenai tentang niat dalam melaksanakan sholat jenazah. Di sini tidak hanya niat dalam sholat jenazah, maksudnya adalah perbedaan pendapat tentang mengucapkan niat dari kalangan ulama. Yang pertama adalah mengucapkannya secara lafaz dan lisan. Untuk perempuan, misal usalli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman atau imama lillahi ta'ala, sesuaikan dengan imam ataupun makmum. Dan usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardal kifayati imama ma'muma lillahi ta'ala, untuk jenazah laki-laki. Nah, pendapat yang kedua yang saya ketahui adalah tidak mengucapkan lafaz niat dalam melaksanakan ibadah, yaitu hanya mengucapkan dalam hati saja. Jadi niatnya dalam hati sesuai dengan dalam hadis An-Nawawi yang pertama tentang innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin nawa. Karena segala sesuatu itu berasal dari dalam hati, tergantung dari niat, dan segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang diniatkan oleh orang yang ingin beribadah. Maka kita bisa memakai keduanya, dan yang salah satunya yang saya pakai adalah tidak mengucapkan niat dalam salat jenazah. Jadi selanjutnya itu ada takbir pertama. Takbir pertama, ketika kita mengucapkan takbir, pastikan sebagai imam merapatkan dan meluruskan saf. Jadi saf antara samping dan kanannya itu harus berdempetan kakinya. Jadi tumit kaki harus berdempetan dan pinggul dengan pinggul, bahu dengan bahu itu berdekatan. Nah, ketika telah diluruskan, maka mengucapkan takbir Allahu Akbar. Takbir pertama ini mengucapkan Allahu Akbar. Kesalahan yang sering terjadi pada mengucap takbir adalah ketika mengucapkan takbir, seringkali murid-murid mengatakan peserta didik Allahu, malah mengucapkan kepada huruf waw atau mendekati dhammah, memonyongkan bibir. Padahal kalimat yang benar adalah sama seperti diucapkan oleh umat Kristiani, Allah, tapi cukup ditebalkan dengan ditafkhimkan. Jadi Allahu, tidak dimonyongkan. Jadi Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah membaca takbir, kita membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita mengucapkan Al-Fatihah membacanya dalam sholat, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu takbir pertama. Kemudian pada takbir kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita mengucapkan Allahu Akbar, membaca salawat Nabi, yakni salawat yang lengkapnya salawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca dalam sholat, yakni bacaannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu bacaan takbir kedua. Selanjutnya adalah takbir ketiga, yakni membaca doa untuk si mayit yang telah meninggal. Jadi seperti biasa kita mengucapkan takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar. Kemudian membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi
wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Kemudian lanjut kepada takbir terakhir, yakni takbir keempat. Seperti biasa, angkat tangan setinggi ini, kemudian ucapkan Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, setelah mengucapkan takbir keempat, kita mengucapkan salam. Selesaikan salamnya terlebih dahulu, baru kita lepas tangan kanan dan tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucapkan salam, kita mengakhiri sholat dengan salam seperti mempalingkan kanan dan ke kiri tadi. Kemudian ada catatan yang perlu kita perhatikan. Setelah sholat jenazah, itu ada doa setelah sholat jenazahnya. Nah, doa ini sebagai opsi boleh dilakukan, boleh tidak. Karena di dalam sholat tadi sudah tercantum doa untuk si mayit yang tinggalkan dan untuk keluarga si mayit yang juga ditinggalkan. Nah, setelah melaksanakan salam tadi, kita mengkafani jenazah dengan sebaik-baiknya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan sholat jenazah ini adalah ketika kita melaksanakan sholat jenazah dan ketika telah mengkuburkan si mayit, maka hal takziah yang harus dilakukan adalah membawa makanan kepada keluarga si mayit yang telah ditinggalkan. Karena mereka yang telah terkena musibah, jangan membebani mereka dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang datang dalam takziah, malah menjadikan kerugian dan membuat kesedihan yang berlimpah kepada keluarga si mayit yang ditinggalkan. Seharusnya kita dan sunnahnya memberikan makanan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga bermanfaat. Kita tutupi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di apa ni budak? Subscribe lah.